Ada WA nih. Iya, dari ini Pak Sabta, dosen kelas kita. Apa gitu? Ini kayaknya dia ngasih tugas lagi deh. Terus Iya. Jadi kita suruh ngejelasin pertemuan 11 sampai 12. dari tentang apa? Ini tentang corporate tax sama withholding tax. Oh, materi 11-12. Kenapa lagi, Wak? Ini yang kemarin Intan kayaknya yang tahu. Tan. Apaan? Itu tak yang kemarin yang kita disuruh bikin makalah yang pertemuan 11-12 itu disuruh ngapain? Ini sih Pak Sabta bilang kita suruh bikin video ngejelasin tentang ini corporate tax sama withholding tax. Oh. Jadi terus gimana? Bikin kelompok lagi? Yoi. Gimana? Oke. Jadi cus. Weh Tan, kayaknya kemarin lu ada materi pembahasan tentang ini deh, pertemuan 11-12. Ada di laptop gue, kenapa emang? Ini nggak bisa jelasin nggak? Ada nih sih. Oke. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang seperti ini, kita semua diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang corporate tax dan withholding tax. Dasar pengenaan pajak di dunia dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Penghasilan dan bisnis. 2. Konsumsi. 3. Kekayaan. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai corporate tax yang masuk ke dalam kategori konsumsi dan bisnis. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan. Adapun pengertian dari pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pajak penghasilan PPh pasal 21, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541 garing KMK nomor 4 garing 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 184 garing PMK 03 garing 2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pelangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 254 garing PMK 03 garing 2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31 garing PJ garing 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor R57 garing PJ garing 2019 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Yang keenam, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 garing PMK 11 2012 tentang penyesuaian besaran penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per31 garing PJ garing 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan
jasa, dan kegiatan orang pribadi. Hai, di sini saya ingin menjelaskan besaran tarif PTKP 2020. Masih sama loh seperti tahun-tahun sebelumnya yang mengacu dengan Kementerian Keuangan dengan nomor 01 PMK 010 2016. Berapa sih besaran tarifnya? Yang pertama, wajib pajak orang pribadi itu dikenakan dengan 54 juta. Lalu yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah ditambah 4.500.000. Untuk selanjutnya yang nomor 3 ada tambahan PTKP untuk seorang istri yang digabung penghasilannya secara pajak dengan tarif 54 juta. Lalu untuk selanjutnya yang keempat tambahan PTKP untuk keluarga, saudara, dan keluarga semenda di dalam garis keturunan dikenakan tambahan 4.500.000. Nah, untuk selanjutnya ada jumlah tanggungan maksimal 3 orang setiap wajib pajak, di mana dimaksud dengan keluarga saudara. Contohnya seperti saudara kandung, anak, orang tua, serta ada yang namanya keluarga semenda, yaitu contohnya seperti mertua, anak tiri, ipar, dan sebagainya. Hai Wak, di sini gua bakal ngejelasin pertemuan dari 12, yaitu pengertian withholding tax system. Sistem ini merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Sistem ini menjelaskan, yaitu sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan kepada pihak ketiga di luar fiskus. Misalnya, pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan penerima penghasilan tersebut. Nah, berikutnya yaitu ada manfaat withholding tax system yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena membayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. Yang kedua yaitu pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya. Yang ketiga, ada meningkatkan penerimaan pajak, yaitu optimalisasi perluasan objek pajak. Yang keempat, merupakan penerapan prinsip convenience of tax system, serta yang kelima, meningkatkan penerimaan pajak atau optimalisasi perluasan objek pajak. Nah, Wak, untuk selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu pajak penghasilan withholding tax system yang akan disampaikan oleh rekan aku, Firja. Penerapan withholding tax system di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan atau employment income seperti gaji dan upah. PH Pasal 21, penghasilan dari modal, passive income seperti dividen, bunga, sewa, dan royalti, PPh Pasal 23 dan 26. Tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha atau business income. Bahkan terhadap transaksi yang bukan penghasilan seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu, PPh Pasal 22. Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan withholding tax tidak seluruhnya diatur oleh Undang-Undang PPh, tetapi banyak didelegasikan kepada peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pengaruh penerapan withholding tax system yang pertama, withholding tax system diterapkan karena pemerintah menganggap cara ini adalah cara termudah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Karena dalam sistem ini wajib pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain atau wajib pajak lain. Yang kedua, berdasarkan prinsip kemandirian, maka penerimaan negara dari sisi pajak adalah hal yang paling efektif serta memberikan kepastian yang penuh dalam menyokong anggaran negara. Perbedaan withholding tax di Indonesia dengan di negara lain, yaitu selain di Indonesia, tentu banyak negara yang menerapkan withholding tax system disebabkan manfaat yang diperoleh. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara withholding tax system yang berlaku di Indonesia dan di banyak negara. Di banyak negara, penerapan withholding tax system yang dikategorikan passive income seperti gaji, upah, bunga, royalti, dividen, dan sewa. Dan
sedikit negara yang menerapkan penghasilan dari kegiatan usaha. Apabila ada, hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak atas penghasilan usaha biasanya dilakukan melalui mekanisme angsuran massa yang jumlahnya dihitung sendiri oleh wajib pajak, atau dalam konteks perpajakan Indonesia biasanya dikenal dengan nama angsuran massa PPh pasal 25. Sedangkan di Indonesia, penerapan withholding tax system hampir meluas dikarenakan terhadap seluruh penghasilan dari kegiatan usaha dalam konteks Undang-Undang PPh. Withholding tax system ini diperlukan sebagai angsuran pembayaran pajak dan sebagai pemungutan pajak final. Withholding tax system merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak. Tetapi di pihak lain, yaitu pihak wajib pajak, withholding tax system ini menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan yang tinggi. Dengan kata lain, dalam withholding tax system ini, wajib pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya ke pihak lain, yang mana kewajiban untuk mengadministrasikan pajaknya ke pihak lain sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam withholding tax system yang berlaku saat ini di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek withholding tax. Hal ini tentunya akan memberi keleluasaan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memperluas pengenaan withholding tax ini. Alasannya adalah karena penerimaan pajak akan mudah terkumpul dan tugas Direktorat Jenderal Pajak cukup mengawasi saja. Dan kalau ada wajib pajak tidak menjalankan withholding tax system tersebut dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi yang tentunya akan menambah pundi-pundi penerima negara. Akan tetapi, bagi wajib pajak, perluasan withholding tax ini tentunya menimbulkan cost of compliance yang tinggi karena mereka dibebani untuk memungut pajaknya. Pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan mengadministrasikannya. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat penerapan dan pelaksanaan kebijakan withholding tax system baik dari aspek yuridis, aspek SDM, maupun aspek moralitas. Misalnya, sering terjadi penambahan atau perubahan peraturan perpajakan baik Fiskus dan pihak ketiga pemotong pajak yang sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran para pihak. Status kinerja tax withholder dengan Fiskus belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perpajakan Penghasilan, sehingga bila terjadi kesalahan dan pelanggaran, yang paling dirugikan adalah wajib pajak dan akan menanggung akibat hukumannya. Seperti itu. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai withholding tax. Perlu adanya pembatasan terhadap pengenaan withholding tax atas penghasilan usaha, dan kalaupun ada, jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan withholding tax tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang dan bukan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sepenuhnya. Kenapa sih harus dinyatakan dalam undang-undang? Nah, hal ini terkait dengan filosofi dari pajak yang intinya adalah bahwa pajak yang akan dipungut oleh negara harus berdasarkan kesepakatan antara warga negara dan negara yang dituangkan dalam undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan secara tegas bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah taxation without representation is robbery, dan di Inggris dikenal dengan istilah no taxation without representation. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah banyak membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak melalui sistem withholding tax, perlu dipertimbangkan adanya pemberian kompensasi, seperti yang dilakukan di negara bagian Amerika Serikat yang memberikan kompensasi kepada pemotong atau pemungut pajak untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkannya dalam rangka melakukan administrasi pemotongan dan pelaporan pajak. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.